Chapter 14 Designing and Managing Service. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Eni Permana dengan NIM B119.087. Dengan kawan saya ada Safitra Hoironisa dengan NIM B119.0337. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang tadi di atas, yaitu chapter 14, Designing and Managing Service. Baik, lanjut yang slide pertama ada sifat layanan. Industri layanan dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor pemerintahan, sektor nirlaba swasta, dan sektor manufaktur. Sektor pemerintahan contohnya ada pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, militer, kepolisian, kantor pos, dan sekolah-sekolah. Berada di dalam bisnis jasa. Sama juga dengan sektor nirlaba swasta. Contohnya seperti museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan juga rumah sakit. Dia juga masuk dalam bisnis jasa, berada dalam bisnis jasa. Terakhir dari sektor manufaktur, itu seperti contohnya seperti operator komputer, akuntan, dan staf hukum. Dia masuk dalam pabrik jasa yang menyediakan layanan kepada pabrik barang, atau disebut dengan juga layanan publik. Baik, masuk ke slide yang kedua. Di sini ada kategori layanan mix, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada barang berwujud murni, atau disebut juga pure tangible goods, terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa, atau disebut tangible goods with accompanying service. Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. Umumnya, semakin canggih sebuah produk, semakin besar suatu kebutuhan untuk jasa pendukung berkualitas tinggi yang lebih luas. Jasa sering menjadi elemen penting dalam industri mobil, komputer, dan telepon seluler. Yang ketiga, ada campuran atau hybrid. Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. Misalnya, orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. Yang keempat, ada jasa utama yang menyertai barang dan jasa yang sangat kecil, atau disebut juga minor service with accompanying goods and service. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud, seperti makanan dan minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat modal untuk merealisasikannya. Tapi produk utamanya adalah jasa. Yang terakhir adalah pure service atau jasa murni. Contohnya seperti penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Baik, melanjutkan slide yang tadi. Slide sekarang karakteristik khas dari layanan. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Berbeda dari produk jasa, tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi setiap ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Perusahaan jasa dapat berupaya menunjukkan mutu layanan mereka melalui bukti fisik dan presentasi.
Bagian kedua itu ada inseparability atau tidak terpisahkan. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak dapat berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian. Jika seseorang memberi jasa tersebut, penyedianya adalah bagian dari jasa itu. Contoh, suatu konser tidak akan sama jika Madonna jatuh sakit dan digantikan oleh Shania Twain. Atau jika pembelaan hukum diberikan oleh John Nobody karena ahli antitrust David Boles tidak ada. Bagian ketiga ada variability atau bervariasi. Karena bergantung pada siapa yang memberikannya, serta kapan dan di mana diberikan, jasa sangat bervariasi sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengambil 3 langkah dalam rangka mengendalikan mutu. Berinvestasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi tersebut, memantau kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada perishability atau dapat rusak, jasa tidak dapat disimpan. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang lebih baik antara permintaan dan penawaran. Di sini ada dibagi menjadi 2 sisi. Yang pertama ada sisi permintaan. Penetapan harga yang berbeda akan mengalihkan sebagian permintaan dari masa sibuk ke masa yang kurang sibuk. Contohnya, harga pertunjukan film yang murah pada sore hari. Permintaan pada masa tidak sibuk dan dikembangkan. Hotel mengembangkan liburan pendek pada akhir pekan. Jasa komplementer dapat dikembangkan selama jam sibuk untuk memberikan alternatif bagi pelanggan yang menunggu seperti ruang minum di restoran. Sistem reservasi merupakan cara untuk mengelola tingkat permintaan. Dari sudut pandang sisi penawaran. Pertama ada karyawan paruh waktu untuk melayani permintaan yang sibuk. Rutinitas efisien jam sibuk dapat diperkenalkan. Para medis membantu dokter selama masa sibuk. Peningkatan partisipasi konsumen, misalnya masukkan barang belanjaannya sendiri ke kantong. Berbagai jasa dapat dikembangkan beberapa rumah sakit yang membeli peralatan medis secara bersama-sama. Fasilitas untuk perluasan pada masa mendatang, misalnya taman hiburan memberi tanah di sekitarnya untuk pengembangan di kemudian hari. Baik, melanjutkan slide yang tadi. Di sini ada 3 langkah meningkatkan kontrol kualitas. Yang pertama, investasi pada perekrutan dan prosedur pelatihan yang baik. Yang kedua ada standarisasi performa proses layanan. Dan yang ketiga, memantau kepuasan pelanggan. Kenyataan atau realitas baru sebuah layanan. Adanya pergeseran hubungan pelanggan, penyedia layanan menerima nilai rendah karena berbagai alasan. Pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat, tanggapan kasar atau pekerja kurang terlatih dan menunggu terlalu lama. Jasa pemasaran yang cerdas menyadari kenyataan adanya layanan baru, seperti pentingnya memperdayakan pelanggan baru, berproduksi bersama pelanggan, dan perlunya untuk melibatkan karyawan serta pelanggan. Pemasar mengakui realitas layanan baru seperti pentingnya memperdaya pelanggan baru. Pelanggan menjadi lebih rumit ketika membeli jasa pendukung produk dan menginginkan pengurai jasa. Pelanggan juga semakin tidak suka berurusan dengan berbagai penyedia jasa yang menangani berbagai perlengkapan jasa. Sekarang, beberapa organisasi jasa, pihak ketiga melayani kisaran perlengkapan yang lebih besar. Sebagian perusahaan merespon pelanggan dengan cepat. Meskipun begitu, daripada merespon pelanggan lebih baik, mencegahnya di masa yang akan datang.
Selanjutnya, produksi bersama pelanggan. Realitas adalah bahwa pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan jasa. Mereka memainkan peran aktif dalam penghantaran jasa itu pada setiap langkah. Mencegah kegagalan jasa agar tidak terjadi atau mulai terjadi adalah yang sangat penting. Karena pemulihan jasa selalu menantang. Salah satu masalah besar adalah pemberian atribut pelanggan sering merasa bahwa perusahaan bersalah atau tidak, masih bertanggung jawab untuk memperbaiki semua hal yang salah. Kebutuhan untuk melibatkan karyawan serta pelanggan. Para karyawan berkembang di posisi kontak dengan pelanggan ketika mereka memiliki dorongan internal untuk satu, memanjakan para pelanggan, dua, secara tepat membaca kebutuhan pelanggan, tiga, mengembangkan hubungan pribadi dengan pelanggan, empat, memberikan layanan berkualitas untuk memecahkan masalah pelanggan. Mencapai keunggulan dalam layanan pemasaran. Marketing excellence membutuhkan keunggulan dalam 3 bidang yang luas. Pertama, pemasaran eksternal, pemasaran internal, pemasaran interaktif. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Andil terpenting yang dapat dilakukan Departemen Pemasaran menjadi luar biasa, yaitu dalam mengarahkan semua orang lain dalam organisasi tersebut melakukan pemasaran. Pemasaran interaktif menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien, karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu fungsionalnya. Misalnya, apakah dokter bedah tersebut menunjukkan perhatian dan membangkitkan keyakinan? Teknologi memiliki kekuatan besar untuk membuat pekerja jasa menjadi lebih produktif. Mencapai keunggulan dalam layanan pemasaran. Teknologi dan pelayanan. Teknologi mengubah aturan permainan untuk layanan dengan cara yang sangat mendasar. Perbankan misalnya. Secara online dan aplikasi mobile, teknologi juga membuat pekerja lebih aktif. Praktik terbaik dari perusahaan layanan atas seperti konsep strategis, komitmen top manajemen untuk kualitas, standar tinggi, tingkatan keuntungan, sistem pemantauan kinerja layanan, keluhan pelanggan. Diferensiasi layanan. Pilihan layanan utama dan sekunder yang pelanggan harapkan atau layanan utama, lalu menambahkan fitur layanan sekunder untuk paket. Misalnya, hotel, gratis sarapan. Berinovasi dengan layanan. Contoh dengan melakukan pelayanan yang baik, fasilitas yang memadai, dan berguna bagi pengunjung. Baik, memasuki slide yang terakhir. Our process is easy. Dibagi menjadi 3, yaitu mengolah kualitas layanan, mengelola layanan produk pendukung, strategi pelayanan pasca penjual. Mengolah kualitas layanan dibagi menjadi 2, yaitu mengolah harapan pelanggan dan menerapkan self-service teknologi atau yang disebut SST. Apa itu mengelola harapan pelanggan? Pelanggan menciptakan harapan-harapan, layanan, dan pengalaman masa lalu. Cerita dari mulut ke mulut dan iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Jika harapan yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan, maka pelanggan akan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan mereka, mereka akan cenderung menggunakan penyedia tersebut lagi. Berikut 5 kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa. Yang pertama, ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pengurus rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien menginginkan makanan yang lebih baik, tapi pasien mungkin lebih memikirkan daya tanggap perawat. Yang kedua, ada kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar kinerja.
Pengurus rumah sakit mungkin meminta perawat memberikan layanan yang cepat tanpa menguraikan dengan sangat jelas. Ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa. Karyawan mungkin kurang terlatih, tidak mampu atau tidak mau mematuhi dasar. Atau mungkin dihadapkan pada standar yang saling bertentangan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Yang keempat, kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Harapan-harapan konsumen dipengaruhi pernyataan yang dikeluarkan perwakilan dan iklan perusahaan. Jika brosur rumah sakit memperlihatkan kamar yang indah, tapi pasien tiba dan menemukan kamar yang tampak murahan dan kotor, komunikasi eksternal telah melenceng jauh dari harapan pelanggan. 5. Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa. Diharapkan yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa tersebut. Dokter mungkin tetap mengunjungi pasien untuk menunjukkan kepeduliannya, tetapi pasien menafsirkan hal ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Kedua, ada menerapkan self-service teknologi atau disebut SST. Self-service teknologi adalah teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk memproduksi diri sendiri. Teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk memproduksi sendiri, terpisah dari layanan karyawan secara langsung. Contoh dari SST ini adalah ATM, mobile banking, dan layanan melalui internet. Penggunaan SST yang disebut sebagai self-help mengacu pada teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk mempelajari, menerima informasi, melatih mereka sendiri, dan memberikan pelayanan mereka sendiri. Alasan implementasi SST adalah keinginan perusahaan untuk memberikan pelayanan tambahan yang memberikan nilai lebih yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, mengelola layanan produk pendukung. Pabrik atau perkakas kecil, mesin kantor, traktor, mainframe, pesawat terbang, memberikan jasa yang didukung produk. Perusahaan yang membuat produk bagus, tetapi memberikan dukungan lokal yang buruk sangat tidak unggul. Adapun di sini menjelaskan tentang mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus, yakni mereka khawatir dengan keandalan dan seiringnya kegagalan. Seorang petani mungkin mentolerir mesin pertanian yang rusak setahun sekali, tetapi bukan dua atau 3 kali. Pelanggan khawatir dengan lamanya kerusakan mesin. Makin lama mesin rusak, makin tinggi biayanya. Pelanggan tersebut memperhitungkan keandalan layanan penjual, yaitu kemampuan penjual memperbaiki mesin tersebut dengan cepat. Setidaknya menyediakan pengganti sementara. Pelanggan khawatir dengan biaya sendiri untuk pemeliharaan dan perbaikan. Berapa biaya pemeliharaan dan perbaikan secara berkala? Ada yang terakhir, strategi pelayanan pasca penjualan. Kualitas departemen-departemen layanan pelanggan sangat berbeda-beda. Dalam menyediakan layanan, sebagian besar perusahaan bergerak melalui beberapa tahap. Produsen biasanya memulai dengan menjalankan departemen suku cadang dan perbaikan sendiri. Kemudian mereka merasa mahal dan menghabiskan waktu untuk melatih orang-orang lain dan menemukan bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan menjalankan bisnis suku cadang dan perbaikan tersebut. Sejauh mereka merupakan pemasok tunggal suku cadang yang dibutuhkan, mereka dapat mengenakan harga yang sangat mahal. Maksud saya mengenakan harga yang sangat mahal. Lama-kelamaan, produsen-produsen mengalihkan lebih banyak jasa pemeliharaan dan perbaikan kepada distributor dan penjual resmi. Kedua perantara ini tinggal lebih dekat dengan pelanggan, menjalankan usaha di lokasi yang lebih banyak, dan dapat menawarkan jasa dengan lebih cepat. Produsen masih menghasilkan laba dari suku cadang, tapi menyerahkan laba
layanan kepada perantaranya. Kemudian muncul perusahaan-perusahaan jasa independen. Lebih dari 40 tugas perbaikan mobil sekarang dilakukan di luar penyalur mobil. Pilihan layanan pelanggan semakin cepat dan ini menurunkan harga dan laba layanan. Perusahaan peralatan semakin menggambarkan bagaimana menghasilkan uang dari peralatan mereka yang independen dari kontak servis. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.